kembaliin untuk melanjutkan cerita tentang pendaftaran S1 Universitas Al-Azhar. Video yang tadi aku udah cerita pendaftaran S1 Al-Azhar tuh kayak gimana sih. Ada nggak sih beasiswa S1 kuliah di Al-Azhar di Mesir gitu? Ada banget, banyak. Aku mau spill. Yang pertama itu Kemenak, pasti ya Kemenak. Kemenak ini katakanlah menjadi tangan pertama yang ibaratnya katakanlah ada hubungan diplomasi yang baik dengan Universitas Al-Azhar yang ada di Mesir. Jadi semua tampungan ya, kayak misalnya ada penerimaan pendaftaran baru ya yang akan menangani otomatis dari Kemenak ini, ada pilihan mau beasiswa atau non beasiswa. Beasiswa ini kalau dari Kemenak itu ada 20 orang. 20 orang itu seluruh Indonesia ya. Kemudian jadi ikut tesnya kayak biasa aja kayak teman-teman yang non beasiswa, cuman mungkin lebih tingkat kesusahannya itu mungkin lebih tinggi gitu ya daripada yang non beasiswa. Terus ada juga beasiswa dari PBNU. Teman-teman tahu NU kan, juga membuka beasiswa. Kuotanya juga sama, 20 orang. Jadi beasiswa ini bisa didapatkan oleh semua orang, siapa saja asalkan memenuhi persyaratan. Katakanlah kalau Kemenak mungkin standarnya bisa baca kitab atau apa gitu kan, dan beasiswa ini otomatis ada plus minusnya ya, jadi jangan berharap, jangan ngiranya beasiswa enak nih, enggak ya, banyak plus minusnya juga ya. Yang paling kelihatan, yang paling dialami oleh semua teman-teman penerima beasiswa ya, kalau dapat beasiswa full ya nunggu jatah berangkat gitu loh. Jadi ada sampai yang nunggu sampai 2 tahun juga ada ya, paling lama paling setahun sih, biasanya kebanyakan 1 tahun nunggu apa? Nunggu visa nunggu visa yang turun dan diterima oleh pihak keamanan Mesirnya. Jadi ya lumayan ribet untuk permasalahan visa, emang complicated di sini juga. Tapi insya Allah kalau misalnya teman-teman emang benar-benar pengen belajar ke Mesir lewat beasiswa, ya harus terima konsekuensinya menunggu jatah berangkat ke Mesirnya itu lama. Dan teman-teman yang non beasiswa gimana? Ya bisa langsung berangkat ke Mesir. Jadi misalnya tahun depan 2024 kan ikutan tes ya. Saat itu juga tahun 2024 bisa berangkat kalau visanya udah keluar gitu. Jadi udah bisa katakanlah terdaftar sebagai mahasiswa di sini, itu udah bisa. Datang langsung kuliah aja juga bisa. Misalnya udah daur logo kelas bahasa di Indonesia gitu kan. Kalau misalnya yang dapat beasiswa bisa jadi berangkatnya tahun 2025 gitu, atau bahkan 2026 gitu. Intinya sesuai jatahnya deh. Ya namanya juga beasiswa gratis kan, full dari awal sampai akhir, sampai di sini juga nanti dikasih bekal uang sangu segala macem. Ya nggak segampang itu untuk dapetinnya. Jadi harus butuh sabar yang ekstra untuk sampai bisa berangkat ke Mesir. Dari tadi ngomongin beasiswa, gimana cara dapetinnya gitu. Oh ya, aku juga pribadi aku bukan penerima beasiswa dari Indonesia. Oke, dari Indonesia banyak banget ada beasiswa kan, tadi jumlahnya 60 orang. Tapi kalau di Mesir sendiri juga banyak banget beasiswa, terbuka lebar untuk mahasiswa berprestasi. Nilainya bagus, katakanlah dapat nilai Jayyid Jiddan atau Mumtaz, itu kemungkinannya besar bakal diterima. Teman-teman yang dapat Jayyid juga ada yang keterima, insya Allah keterima. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya dari Indonesia daftarnya yang non beasiswa terus ke Mesir. Yang dari Indonesia niatnya pengen belajar tapi malah kehalang sama finansial, jadi malah di sini jatuhnya nggak fokus belajarnya, malah fokusnya terbagi untuk gimana cara penuhin kebutuhan sehari-hari dengan belajar gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi diharapkan semoga kalau udah sampai sini belajar yang benar-benar serius biar dapat nilai bagus, terus bisa ngajuin beasiswa. Insya Allah uang beasiswa sangat cukup untuk satu orang hidup ya, untuk 1 bulan. Cukup banget ya, 1.500 tuh cukup banyak gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman tinggalnya bareng-bareng gitu, atau misalnya di asrama yang asramanya itu yang nggak bayar, ya udah enak banget. Itu uang segitu sangat cukup gitu untuk beli buku, beli kitab, perlengkapan, apalagi kita perempuan gitu, perlengkapan segala macam juga udah sangat cukup gitu. Yang penting yang tadi aku bilang, semoga niat belajarnya itu nggak terpecah ketika udah sampai ke Mesir.
Oke, terus gimana cara dapetin beasiswa dari Indonesia? Ya, kalau misalnya teman-teman tergantung pengen daftar apa. Kalau Kemenaknya otomatis nggak jauh beda sama kriterianya PBNU. Ya minimal mungkin bisa baca kitab atau bisa bahasa Arab gitu, segala macem lah, banyak kan. Jangan patah semangat gitu ketika melihat temennya udah hafal alfiyah segala macam. Jangan ya, kan namanya juga untung-untungan. Ya jangan lupa nanti ketika misalnya udah mau tes, minta doa ke orang tua, ke para guru gitu, biar dimudahkan segalanya dan dikasih yang terbaik. Kalau misalnya nggak dapat beasiswa dari Indonesia, ya insya Allah nanti dapat beasiswa di Mesirnya. Jadi tetap semangat dan jangan lupa belajar yang benar-benar giat, bahasa Arab jangan lupa, dan baca kitab. Mungkin itu salah satu prioritas PBNU kali ya, karena kebanyakan aku juga ngelihat teman-teman yang dapat beasiswa PBNU itu baca kitabnya bagus-bagus banget, keren-keren banget. Ini masih ada banyak pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung aku dengan subscribe channel ini ya. Bye-bye!